Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali Bapak Ibu semuanya. Pada video kali ini berdasarkan pengalaman pengisian dan melihat beberapa contoh yang ada di YouTube, maka untuk itu saya ingin membuat sebuah video tutorial bagaimana cara mengisi SKP online atau e-kinerja pada situs atau portal e-kinerja sumberprop.go.id mulai dari nol. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama, silakan kita buka portal atau situsnya e-kinerja sumberprop.go.id. Selanjutnya silakan Bapak Ibu memasukkan dengan username-nya, NIP-nya, kemudian password-nya biasanya NIP-nya. Selanjutnya klik login. Pada tampilan menu e-kinerja ini akan tampil kira-kira seperti ini. Langkah selanjutnya silakan kita klik Daily Evaluation System. Selanjutnya masuk ke aplikasi DES. Perlu diketahui di sini ada beberapa menu. Yang akan kita isi adalah menu-menu yang kita perlukan saja. Yang pertama adalah untuk mengubah atau edit profil. Di sini silakan Bapak Ibu klik, kemudian sesuaikan dengan data Bapak Ibu. Dan untuk name dan username ini tidak bisa diubah, dan kalau ada kesalahan biasanya langsung meminta kepada BKD setempat atau BKPSDM melalui Dinas Pendidikan untuk mengubahnya. Kemudian selanjutnya pada tahapan atasan kita tulis kepala sekolah kita, dan atasan 2-3-nya kita hilangkan. Kalau tidak bisa, kita isi atasan kita. Misalkan kita di Dinas Pendidikan Provinsi, di atasnya adalah Kacapdin atau cabang kepala dinas. Setelah itu silakan kita klik OK. Bawah klik simpan. Kemudian setelah profil kita edit, barulah kita mulai bekerja mengisi SKP online. Langkah pertamanya kita klik menu SKP, dan di sini kalau kita melihat ada dua yang harus kita isi nanti. Yang pertama target dan realisasi tahunan, kemudian yang kedua adalah target dan realisasi bulanan. Yang pertama kita harus mengisi target dan realisasi tahunan. Di sini karena saya sudah mengisi target tahunan, untuk Bapak Ibu yang belum membuat tahunan silakan klik tambah. Kemudian di sini silakan Bapak Ibu inputkan periode awal tahun 2021 dan akhir tahun 2021. Kita awal tahunnya tanggal 2 dan berakhir tanggal 31. Setelah itu silakan Bapak Ibu klik simpan. Nanti akan muncul di dalam tabel seperti ini. Ketika sudah muncul, kebetulan di sini kita mulai dengan tanggal 4 ya Bapak Ibu, 4 Januari. Kemudian setelah kita membuat target tahunan, baru kita klik target SKP-nya yang ini. Di sini. Nah, ini Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya untuk membuat ini sebaiknya kita membuat panduan atau acuan di dalam tahun 2021 apa saja kegiatan kita sebagai guru. Kira-kira
tabel atau panduannya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lihat tabel rancangan target dan realisasi tahun 2021. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai pembelajaran. Kalimat seperti ini dia sudah ada di dalam SKP. Untuk itu, kita tinggal mengambil saja. Kemudian, melaksanakan dan merencanakan pembelajaran ini di poin nomor 1 ini, kita tentu melakukannya di setiap bulan, atau ini namanya LPK, laporan penilaian kinerja. Dia bersifat 1 tahun. Makanya kita arsir semuanya, berarti kita bekerja pada poin 1 ini adalah dalam 12 bulan. Selanjutnya, poin nomor 2, yakni KKG atau MGMP. Jadi loga karya atau kegiatan bersama ini seperti KKG atau MGMP. Dan MGMP itu pun dia di dalam 1 tahun. Selanjutnya, kira-kira Bapak Ibu di dalam tahun 2021, adakah mengikuti di klub fungsional? Kalau ada, silahkan. Misalkan Bapak Ibu mengikutinya di bulan April atau bulan Mei atau bulan apa. Silahkan diarsir bulan itu dan kira-kira berapa kali atau berapa melakukannya. Misal kalau 1 kali atau 2 kali, kita beri tanda atau beri keterangannya. Kemudian berikutnya kita melakukan kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Misalkan ini semacam seminar-seminar atau webinar sekarang. Silahkan Bapak Ibu isi kira-kira di bulan apa akan mengikuti atau melaksanakannya. Selanjutnya, menjadi anggota organisasi profesi. Apakah sebagai pengurus atau sebagai anggota? Kalau sebagai pengurus, biasanya satuannya nanti SK. Kalau sebagai anggota, biasanya nanti kartu anggota seperti PGRI. Kalau yang pengurus, silakan menggunakan satuannya SK. Kalau anggota, silakan menggunakan nanti satuannya kartu anggota. Kira-kira kegiatan kita atau kegiatan organisasi profesi itu hari apa saja? Misalkan di awal bulan Januari ini misalkan rapat anggota atau yang lainnya. Di sini saya buat di bulan Januari karena saya pengurus anggota profesi PGRI, maka di awal tahun ini ada rapat awal tahun program 2021. Kemudian yang berikutnya di bulan Mei atau bulan 5, di sini ada peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Kemudian berikutnya HUT RI di bulan 8 atau bulan Agustus. Kemudian berikutnya adalah di bulan November atau Hari Guru Nasional HGN. Nah, ini contoh Bapak Ibu dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Berikutnya, menjadi wali kelas ini yang menjabat sebagai wali kelas. Wali kelas itu tentu dia sifatnya 1 tahun. Bapak Ibu, yang sifatnya 1 tahun, seperti poin nomor 1, kemudian poin nomor 2 ini dia berbeda sedikit Bapak Ibu. Dia memang kegiatannya 1 tahun, tapi bukan satuannya LPK, laporan penilaian kinerja. Kalau yang poin nomor 1 dia 1 paket. Kalau nomor 6 dia 1 paket. Kalau nomor 2 dia tidak 1 paket.
Kemudian setelah kita buat matriks seperti ini, dan kira-kira kita turunkan Bapak Ibu, untuk poin nomor 1 ini tahapannya merencanakan dan melaksanakan PBM. Kira-kira apa kegiatan kita? Apa kegiatan kita? Kita turunkan. Kebetulan saya membuatnya seperti ini. Merencanakan administrasi pembelajaran. Contohnya, membuat minggu efektif, analisis KIKD, KKM, RPP, dan lain-lainnya. Ini sesuaikan dengan kebutuhan kita Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini pelaksanaan PBM di kelas. Satuannya, Bapak Ibu, di sini banyak yang ragu. Ada yang membuatnya JPL, ada yang membuatnya kegiatan. Terserah. Yang pasti, antara target dan realisasi, dia bisa sinkron. Contoh, misalkan satuannya Bapak Ibu buat JPL. Di dalam 1 minggu itu, anggaplah Bapak Ibu mengajar per kelas itu seperti PPKN, itu kan 1 kelas 2 jam, 2 JPL. Berarti seminggu ada 12 kelas. Kalau untuk mencukupi 24 jam. Berarti Bapak Ibu 1 minggu itu ada 24 JPL. Kemudian 24 JPL itu untuk 12 kelas. Jadi Bapak Ibu bisa membuatnya 24 JPL atau 12 kelas. Misalkan di dalam bulan Januari itu ada 4 minggu. Berarti kalau Bapak Ibu menggunakan sistem JPL, silakan Bapak Ibu kali dengan 4. Begitu juga kalau menggunakan kelas satuannya atau kegiatan. 12 kelas atau 12 kegiatan kali dengan 4 juga. Kalau JPL berarti 24 dikali dengan 4. Kalau kegiatan atau kelas, berarti kita akan mengajarkan 12 kelas sama dengan 12 kegiatan kali dengan 4. Kalau 12 berarti 48 kegiatan atau kelas 1 bulan kita mengajar. Atau JPL-nya 96 JPL di dalam 1 bulan. Terserah Bapak Ibu mau pakai apa. Tidak harus ngotot, oh kalau JPL harus JPL. Tidak Bapak Ibu. Jadi boleh menggunakan JPL, boleh menggunakan kegiatan. Selanjutnya, mengevaluasi hasil pembelajaran. Ini maksudnya di dalamnya nanti ada tugas, ada UH, ada mid, ada semester, ujian semester maksudnya. Kemudian berikutnya adalah menilai hasil pembelajaran. Contohnya, menilai hasil kerja siswa itu tugas, UH, mid, semester, atau yang lainnya. Berikutnya, Bapak Ibu, pada tahapan poin 1 juga, melaksanakan, ini dia Bapak Ibu, melaksanakan kegiatan bersama guru lainnya dalam kedinasan, seperti senam bersama setiap hari Jumat atau hari Sabtu, atau mengadakan goro sekolah. Silakan Bapak Ibu masukkan di sini nanti kegiatannya. Atau seperti piket dan seperti rapat dinas. Ini nama kegiatannya pada poin 1. Jadi turunan poin 1 ini dia penjabaran kegiatannya. Kemudian salah satu yang turunan ini nanti yang di poin nomor 5 ini dia seperti Bapak Ibu guru piket atau rapat dinas misalkan di awal bulan, masukkan ke sini nanti. Kemudian tambahan yang Bapak Ibu menjadi wali kelas, kira-kira seperti ini kegiatannya. Tahapan wali kelas itu kegiatannya nanti ada mendampingi siswa upacara. Ini contohnya seperti upacara setiap hari Senin atau hari besar lainnya. Kemudian mendampingi siswa membersihkan kelas dan lingkungan sekitar kelas, contohnya goro kelas atau yang lainnya.
Selanjutnya, mendampingi siswa olahraga. Biasa kan kita di sekolah itu dalam satu minggu ada olahraga seperti hari Jumat atau hari Sabtu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu yang tidak walas boleh masukkan di sini. Kalau Bapak Ibu yang walas, boleh Bapak Ibu masukkan di sini. Boleh Bapak Ibu masukkan di sini. Eh, ya, mendampingi siswa olahraga. Ya, berarti kegiatan kita sebagai wali kelas. Mungkin kegiatan kita yang di bagian poin 1 ini mungkin piket harian. Sekarang Bapak Ibu ada piket setiap hari Senin atau hari Selasa. Bapak Ibu silakan isi itu. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan administrasi sebagai wali kelas. Contohnya, di awal-awal tahun pelajaran, Bapak Ibu mengatur tempat duduk siswa, kemudian menyusun perangkat keras, kemudian merekap daftar kehadiran setiap awal bulan pada bulan setelahnya. Misalkan kegiatannya di bulan Februari, Bapak Ibu melakukan merekap daftar kehadiran untuk bulan Januari dan seterusnya. Kemudian, satu lagi ada namanya melaksanakan kegiatan keagamaan. Ini sebagai wali kelas. Yang tidak wali kelas boleh kita masukkan di sini. Yang sebagai wali kelas silakan kita masukkan di sini. Kegiatan Ramadan, kegiatan keagamaan itu contohnya seperti pasantren, Ramadan, atau sholat Jumat, atau peringatan hari besar Islam lainnya seperti Isra Milad, Maulid Nabi yang diadakan di sekolah nantinya. Inilah kira-kira Bapak Ibu tahapan-tahapan yang perlu kita siapkan sebelum kita mengisi e-kinerja atau SKP online. Apa gunanya? Gunanya agar pertama kita terstruktur mengisinya. Yang kedua, agar penjabarannya merata nanti. Yang ketiga, agar kalimat yang akan kita masukkan itu kita sudah tahu. Kalau yang poin nomor 1, ini kira-kira turunannya. Dan turunan ini tidak semuanya harus masuk di bulan Januari, Februari, Maret. Bisa saja di bulan Januari hanya 3 saja. Bisa saja di bulan Februari ada 4 atau 3 ada 2. Tergantung kebutuhan di tiap-tiap bulan itu ya Bapak Ibu. Begitu juga wali kelas. Ya, di turunan poin nomor 6 ini menjadi walas. Tidak semua misalkan kita membuat di dalam bulan Januari kegiatannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa saja di dalam bulan Januari itu 3 atau 4. Contoh misalkan kalau hari normal upacara. Kemudian berikutnya mendampingi membersihkan lingkungan. Misalkan kita mengadakan goro di kelas itu sekali seminggu atau sekali sebulan. Kemudian mendampingi siswa olahraga kalau ada, kalau tidak, tidak usah kita isi. Kemudian, tidak mungkin melaksanakan pemberian hasil belajar ini kita isi di bulan Januari. Ini biasanya kita isi ketika pada bulan penerimaan lapor, baik itu lapor mid atau lapor semester. Atau kemudian di kelas 12 penerimaan ijazah misalkan. Kemudian selanjutnya melaksanakan administrasi kelas. Ya ini tadi. Kemudian kegiatan keamanan. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu yang perlu kita persiapkan ketika mengisi SKP online. Baik Bapak Ibu, kembali kita ke portal SKP online. Di sini saya ulangi. Di awal tadi silakan Bapak Ibu mengklik target dan realisasi tahunan. Kita buat realisasi tahunannya. Kemudian setelah ditambahkan tadi periodenya, periode SKP ini, kemudian baru kita klik target SKP. Nah, yang kita buat tadi itu kita masukkan di sini Bapak Ibu. Yang ini, yang di dalam tabel ini yang kita masukkan. Ini yang kita masukkan karena ini kan periode tahunan. Nah, ini silakan kita salin atau yang Bapak Ibu punya silakan Bapak Ibu salin. Caranya, Bapak Ibu tinggal mengklik tombol tambah di sini. Tambah. Nah, di sini. Di sini
kita klik tambah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit kesalahan teknis di portal yang saya punya. Selanjutnya, ketika kita ingin menambah ini target tahunan, kita klik tambah. Ketika klik tambah, nanti dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Setelah muncul seperti ini, nanti kita sesuaikan. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisinya. Yang pertama, kita pilih dulu kita sebagai guru apa jabatannya. Untuk diketahui, untuk golongan 3A dan 3B itu namanya guru pertama. Untuk golongan 3C dan 3D itu guru muda. Untuk golongan 4A, 4B dan 4C itu guru madya. Untuk golongan 4D dan 4E itu guru utama. Jadi di sini kalau Bapak Ibu misalkan kita pada guru muda, kita pilih guru muda. Kemudian di sini silakan kita mengklik kegiatan ini, cari. Nah, Bapak Ibu, di sini ada lebih kurang 80 uraian kegiatan guru. Silakan Bapak Ibu mencari yang pertama ini. Merencanakan dan melaksanakan. Kita cari satu-satu. Kalau tidak ada di pack pertama ini, halaman pertama, cari pack berikutnya. Kalau tidak ada, pack berikutnya. Nanti sampai dia paket nanti Bapak Ibu. Kita cari. Sampai ketemu. Ya, menemukan. Ya. Ini kalau tidak salah dia di bagian terakhir. Bapak Ibu merencanakan ini. Ini dia. Dan Bapak Ibu perlu perhatikan di sini. Jangan merencanakan melaksanakan ini banyak, tapi lihat angka kreditnya. Kalau Bapak Ibu yang golongannya berapa, silakan sesuaikan angka kreditnya berapa. Ya. Misalkan kita lihat ini kan banyak nih. Ini ada golongan mulai dari golongan 2 sampai dengan golongan 3 sampai golongan 4. Kita lihat satu-satu. Ya. Kalau untuk yang kita anggap yang golongan 3C yang ini. Jadi Bapak Ibu pilih letakkan kursornya di sini. Kemudian silakan Bapak Ibu klik saja yang salin ini. Nah, dia akan berpindah seperti ini. Kalau sudah berpindah seperti ini, kesatuannya jangan diubah lagi LPK. Target kuantitasnya misalkan 1 laporan penilaian kinerja. Kemudian target waktunya 12 bulan. Kemudian biayanya buat saja 0. Kalau sudah silakan Bapak Ibu simpan. Nah, berarti kita sudah membuat poin nomor 1 ini. Untuk poin nomor 2 dan berikutnya silakan Bapak Ibu cari yang sesuai. Inilah dia Bapak Ibu cara kita membuat target tahunan di kolom ini. Kalau sudah silakan Bapak Ibu simpan. Ya nanti dia akan seperti ini. Bapak Ibu, dia akan muncul seperti ini. Misalkan poin nomor 1 itu angka kreditnya karena dia paket dia sudah menentukan. Kemudian lokakarya atau kegiatan lainnya silakan Bapak Ibu isi sesuai. Misalkan dalam 1 tahun itu ini 1,8 karena satu kali kegiatan itu 0,15 kali 12 kegiatan berarti dia 1,8 dalam 1 tahun MGMP ini. Kemudian berikutnya mengikuti diklat fungsional dalam 1 tahun itu berapa kira-kira Bapak Ibu misalkan mengikuti diklat fungsional berapa kali misalkan yang sifatnya 30 sampai 80 jam itu angka kreditnya 1. Kebetulan di sini saya mengikutinya 3 kali berarti ada 3 angka kreditnya dalam waktunya berapa bulan mengikutinya. Kemudian menjadi anggota profesi. Ini kalau kita pengurus, misalkan di sini saya membuat pengurus PGRI.
angka kreditnya 1, satuannya SK. Dia di dalam 12 bulan. Kemudian kegiatan kolektif lainnya sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Ini adalah seperti seminar, ya, seminar nasional atau webinar itu. Dia masuknya ke sini Bapak Ibu. Kemudian menjadi walas. Walas ini dia otomatis tiap golongan itu beda. Dia dikali 5% dari 20,250 ini kalau tidak salah. Sehingga maka hasilnya 1,010. Inilah Bapak Ibu target tahunan. Setelah kita mengisi target tahunan, nanti baru kita merealisasikan di dalam target bulanan. SKP, target dan realisasi bulanan. Nah, inilah dia Bapak Ibu. Kita membuatnya untuk di dalam bulan Januari, apa saja kira-kira kegiatan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan video berikut. Kita sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Jadi itulah dia video yang pertama ini, bagaimana cara kita mengisi SKP tahunan pada target dan realisasi tahunan. Jadi kita bisa melihat targetnya. Ini dia Bapak Ibu, target kita. Ya, apakah inilah dia Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah nanti kita akan buatkan cara mengisi target bulanan dan realisasi pada hariannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.